Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Ini dia nih, penyebab orang banyak gagal saat Ramadan datang. Tadi sudah dibahas sama guru-guru kita, sudah 3 di segmen yang pertama tadi. Yang pertama adalah orang yang gagal saat Ramadan datang itu adalah orang yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik di bulan Sya'ban atau dari bulan Sya'ban. Yang kedua adalah orang yang tidak menghargai waktu ya, dan membuang waktu dengan hal-hal yang tidak baik. Dan yang ketiga tadi dibahas sama guru-guru kita juga tentang adalah orang yang jarang melakukan ibadah sunnah di bulan. Nanti melakukannya di saat Ramadan. Pada saat di Ramadan saja. Nah ini sekarang kita lanjut. Yang keempat, apakah benar nih orang yang keempat ini atau mungkin yang keempat ini ya, penyebab orang yang gagal saat di Ramadan datang ini adalah orang-orang yang tidak punya agenda kayak saya tadi tuh. Agenda Ramadan. Itu maksudnya gimana Ustaz? Udah marah dulu kan. Saya punya agenda. Mentang-mentang dia banyak jadwalnya gitu. Oh amin. Insya Allah. Mohon Pak, tausiah. Nggak usah ngebahas saya. Sasal, amin. Masya Allah, tabarakallah. Nah buat semuanya, terima kasih banyak kepada semuanya yang mengingatkan akan datangnya Ramadan. Terus mengajarkan cara mengisi Ramadan. Terus mengatur agenda-agenda. Maka yang keempat, penyebab orang gagal ketika di Ramadan, ketika dia tidak punya schedule agenda. Usahakan siapa yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan sampai 70. Kalau atam Quran sekali di bulan suci Ramadan, bagaikan menghatamkan 70 kali Quran di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Berarti bisa kali kita atur. Ayo bikin agenda. Apanya agendanya? Ngaji. Minimal 1 juz 1 hari. Atau kalau 1 juz 1 hari berarti, kalau 1 juz berarti ada 10 lembar. Apa salahnya? 1 lembar sebelum sholat fardu, 1 lembar sesudah sholat fardu. Berarti 5 sholat fardu, berarti pas 10. Berarti Masya cukup. Allah. Itu bisa diatur. Karena banyak juga, ngaji di awal. Pertengahan Ramadan sudah ganti buku zikir. Oh. Di akhir Ramadan buku resep. Resep buat kue. Kue lebaran. Ya. Jadi harusnya diatur schedule-nya. Walaupun sedikit-sedikit, yang penting continue. To be continue. Iya. Terus menerus. Istiqomah. Walaupun sedikit-sedikit. Tetap ingat, dibagi 3 waktunya. 8 jam untuk Allah, 8 jam buat diri, dan 8 jam buat sesama. Berarti kita tetap menggunakan waktu istirahat. Tetap kerja di bulan suci Ramadan. Kalau tidak kerja di bulan suci Ramadan, susah dapat THR. Itu gimana mau dapat THR? Iya, enak aja kerja nggak mau dapat THR. Ya, jadi diatur schedule tidurnya. Kalau perlu jam makannya itu diputer. Di luar bulan suci Ramadan kita makan 3 kali. Pagi, siang, malam. Kalau bulan Ramadan, sahur, buka, sama 1, SSB, sisa-sisa buka. Jadi tetap makan juga diatur, bahkan minum pun diatur. Paling bagus itu dijadwalkan. Jadwal tidurnya ada, jadi tetap menjaga kondisi tubuh kesehatan. Kenapa dia bisa gagal? Karena tidak mengatur jadwalnya, tidak mengatur agendanya, tidak ada waktu ngajinya, tidak ada waktu salat sunatnya, tidak ada waktu kayak Mas Fadli itu, jadwal buka puasa. Harus semuanya ada, silaturahim jalan, Iya, semuanya tetap jalan. kerja juga tetap ada. Iya. Ini yang paling benar kalau kita mengatur. Agama Islam tidak pernah menzalimi hambanya, penganutnya. Kenapa? Karena sudah diatur. Salat pun diatur. Bahkan paling bagus kita menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Apalagi alhamdulillah kita sudah disiapkan Islami Twinda jam 4.15 sampai jam 6. Islami Twinda tayang di bulan suci Ramadan. Berarti kita bisa kajian bersama. Masya Allah. Tapi Ustadz, saya saran Ustadz Maulana. Apa itu? Ustadz harus lebih banyak puasa sunnahnya dibanding kita. Karena kita ini berkeluarga, alhamdulillah berpasangan. Pahalanya lebih besar ya. Itu puasa Daud. Oh, puasa Daud. Dahsyat puasa. Kalau kita Senin Kamis dia harus Daud. Saya kan ngikuti anjuran Nabi. Menikahlah. Kalau kau tidak sempat menikah, puasa. Iya, Masya Allah. Kita lanjut jamaah.
tadi saya tertarik nih dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Maulana, ya kan, bicara masalah tentang orang-orang yang harus bekerja, punya kesibukan di bulan Ramadan. Karena memang baiknya itu hukumnya ketika kita ada niat agenda Ramadan ini untuk melakukan ibadah, harusnya kita lebih memikirkan ini lebih ke akhirat daripada dunianya. Ya. Tapi yang namanya dunia ini juga kan butuh tadi THR segala macam yang Ustadz Syam ya. Baju baru. Nah, baju baru. Nah, terus gimana nih seandainya tidak bisa melakukan mungkin mohon maaf ya karena pekerjaan yang sibuk sampai akhirnya sakit atau mungkin karena saking sibuknya jadi nggak puasa, harus kerjaan itu menuntut seperti itu. Nah, bagaimana Ustadz Syam nih? Bisa nggak nih ada penggantinya, nggak ada rusahnya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib Nabi Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Islamic Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaannya adalah orang yang mengutamakan dunia dibandingkan akhirat, jelas saja kita semua sepakat bahwa ini adalah sesuatu sifat ataupun sikap yang tidak terpuji. Bahkan Imam Hasan Al-Basri dalam riwayat disebutkan bahwasanya ada beberapa hukuman bagi orang-orang yang mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Man aradat dunya waqtaraha 'alal akhirah. Siapa yang menginginkan dunia lalu mengesampingkan akhirat. Artinya dia mengejar dunia lalu akhiratnya dia tidak peduli. Maka Allah Subhanahu wa taala qabahallahu sittina aqabah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada yang 6 hukuman, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Subhanallah. Yang pertama adalah orang ini akan memiliki angan-angan laisa lahu muntaha. Angan-angannya yang tidak akan pernah berujung. Orang yang mengejar dunia lalu mengabaikan akhirat, maka dia akan punya angan-angan yang tidak ada ujungnya. Misal dia punya target seperti ini, tapi itu hanya sekedar angan-angan saja. Tidak akan pernah tercapai target tersebut. Aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, pengen ini, pengen ini. Mengejar segalanya, akhirnya tidak tercapai juga. Kenapa? Karena target yang terlalu jauh ataupun angan-angan yang terlalu besar, mengesampingkan akhirat, mengabaikan akhirat, maka gagal juga daripada apa yang dikejarnya. Yang kedua, wahirsun ghalibun laisa lahu qanaah. Orang yang mengesampingkan akhirat ataupun membelakangkan akhirat, mengabaikan akhirat lalu mengejar dunia, maka dia akan punya rasa rakus di dalam hatinya. Laisa lahu qanaah, tidak akan bisa bersyukur. Jadi susah banget bersyukurnya orang-orang yang mengesampingkan akhirat. Susah banget bersyukurnya orang-orang yang tidak pernah peduli dengan akhiratnya, hanya mengejar dunianya. Subhanallah. Bulan Ramadan datang dia tidak peduli dengan bulan suci Ramadan. Puasa datang dia tidak peduli dengan puasa. Keutamaan Ramadan datang dia tidak peduli. Keutamaan malam Ramadan dia tidak peduli. Maka dia akan punya sifat rakus yang tidak ada rasa syukurnya. Ayo kita sedikit bercermin, kalau kita susah bersyukur, bisa saja kita termasuk orang yang terlalu mengutamakan dunia dan mengabaikan akhirat. Karena ada juga orang mengejar dunia tapi tidak mengabaikan akhirat. Nah, ini orang yang masih dalam keadaan baik. Subhanallah. Yang salah adalah ketika dia mengabaikan akhiratnya. Kemudian yang ketiga, wa akhadahullahu halawatal ibadah. Ini yang paling kita khawatirkan. Allah cabut nikmatnya ibadah. Tarawih pengen cepat-cepat, Ramadan pengen cepat-cepat berlalu, daripada Al-Quran pengen cepat-cepat daripada selesainya saja, tidak menikmati daripada ibadahnya, maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengabaikan akhirat. Bukan karena mengejar dunianya, tapi karena mengabaikan akhirat. Berbeda halnya ketika memang ada orang-orang yang dalam bulan suci Ramadan ternyata dia memiliki daripada pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan karena mencari nafkah, itu wajib hukumnya. Memberi nafkah juga wajib hukumnya. Berpuasa Ramadan juga wajib hukumnya. Jadi dua-duanya wajib. Maka yang mana didahulukan? Maka hormati, muliakan Ramadan sembari tetap memberi nafkah terhadap keluarga. Kalau orang kerjanya di outdoor Ustaz Syam, mungkin maaf ya, kuli bangunan, dia kan harus menggunakan fisik, terus juga harus panas-panasan. Tiba-tiba pas lagi kerja ini, waduh puasanya udah gak kuat lagi, saya harus batal nih. Gimana nih Ustaz Syam tuh? Yang pertama, tetap wajib berniat puasa di malam hari. Sebagaimana mazhab Syafi'iyah, wajib tiap malam dia berniat puasa Ramadan. Kalau siangnya ternyata pada saat kerja dia tidak kuat dan mengkhawatirkan nyawanya, maka dia boleh untuk membatalkan puasanya. Kalau memang pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda untuk malam hari ataupun di luar Ramadan. Misal berurusan dengan beras, berurusan dengan makanan pangan seluruh manusia yang ada di sekitarnya misalnya, ataupun berurusan dengan nafkah keluarganya, subhanallah, dia tidak bisa memang tinggalkan. Pada saat itu memang harus selesai, maka tetap wajib berniat di malam Ramadan. Kalau siangnya dia tidak mampu, dia boleh berbuka karena ukurannya adalah ukuran ketidakmampuannya. Tapi tetap ya membayar setelah bulan suci Ramadan. Masya Allah. Nah, tapi kalau misalnya Ustadz Maulana, apalagi perempuan, qadarullah ini kan ada masa tanggal merah gitu loh. Nah, itu pas lagi dia lagi haid sialat gitu, gimana itu? Itu inilah yang terjadi sama Naura, kasihan banget anakku. Dia kemarin tarawih pertama aku nggak bisa hadir, kenapa? Lagi halangan. Jadi kepada semua wanita,
nggak usah sedih. Maka mereka pun dapat pahala, tapi tetap mengganti kalau puasanya. Iya. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya memuliakan Ramadan tetap dapat. Masya Allah, Kan terima sudah kasih. diniatkan. Makasih banyak Ustadz Maulana. Buat para wanita nggak usah khawatir. Nah, yang berikutnya nih yang keenam ya. Yang keenam ini berhubungan sama tadi yang saya, kenapa sih saya lihat cari-cari itu kalender itu. Saya itu tuh berniatnya silaturahim. Teman saya aja yang agak-agak ini. Inian duluan apa negatif duluan, Habib. Mohon izin, Bib. Ini apakah katanya ini kalau misalnya sebelum datangnya Ramadan dianjurkan kita tuh untuk saling bersilaturahim agar tidak jadi orang-orang yang gagal di bulan Ramadan nanti. Itu bagaimana, Bib? Mohon izin penjelasannya, Bib. Fadal, Bib. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana yang dimuliakan Allah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tadi bagaimana kaitan dengan silaturahim ya ketika kita mau menyambut bulan Ramadan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat dan juga para pemirsa itu tidak pernah memutus atau membedakan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling ajwad. Ajwad itu sangat dermawan, ya, bil khair, dalam urusan-urusan kebaikan. Wa kana ajwad, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Dari sini menunjukkan betapa beliau menghargai. Ajwad itu dermawan, baik sama orang lain, ya. Nah, maka oleh sebab itu hubungan silaturahim hendaknya kita jaga, ya, terutama sebelum bulan Ramadan. Kenapa? Kata baginda Rasul SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam hadis qudsi, ya asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak. Ya, hadisnya Bukhari wa Muslim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, aku akan menghubungkan orang yang menghubungkan kamu, wahai silaturahim, dan aku akan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, oleh sebab itu jaga, jangan sampai kita masuk bulan Ramadan masih bermusuhan sama orang, masih saling memboikot dengan orang lain, ya, masih kemudian membenci orang. Itu kita minta maaf, minta halal sama orang itu. Dalam hadis lain ya dikatakan baginda Rasul SAW menyampaikan, kata beliau, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin rizkinya itu dibanyakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yubsat, jadi basata itu artinya diluaskan betul-betul, maka satu syaratnya dia hubungkan silaturahim. Kita mau banyak rizki, silaturahim jangan diputus, ya. Kemudian yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam sahihnya dikatakan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ini penting. Maka di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW menggabungkan ini semua. Kata beliau, ayuhan nas afsyus salam, wahai sekalian manusia, sebarkan oleh kalian salam. Wa at'imut ta'am, kasih makan orang miskin, orang enggak punya, anak yatim, ya. Kemudian wasilul arham, sambungkan hubungan silaturahim, jangan diputus. Orang Islam itu orang yang baik sama semua orang. Kemudian wasallu wan nasu niyam, ya, dalam hadis lain dikatakan sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah malam hari ketika orang sedang pada tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga. Amin. Dengan penuh keselamatan. Masya Allah, terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Sami. Nah, ini Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita lanjut lagi jamaah. Penyebab orang gagal datangnya di bulan Ramadan yang ketujuh. Nah, ini nih penting nih. Katanya nih orang nih suka melupakan yang namanya penyebab masalah-masalah hati. Ini saya penasaran sama Ustadz Syam nih. Mohon izin Ustadz Syam penjelasannya nih. Apa sih yang disebabkan oleh hati ini yang kita lupa sampai di Ramadan ini dibilang gagal gitu loh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Nabi Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW mengingatkan bahwa di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia ada satu pemimpinnya. Apabila dia baik, maka baiklah seluruhnya. Apabila dia sedang sakit ataupun rusak, maka rusaklah seluruhnya. Ala wahiyal qalb, itu adalah al-qalb ataupun hati dalam bahasa Indonesianya. Maka subhanallah, ada amalan bukan hanya amalan fisik. Kalau dikatakan
dikatakan menahan lapar dan haus itu adalah amalan fisik. Kalau dikatakan mengerjakan sholat itu mungkin kelihatan dari luar adalah amalan fisik. Kalau dikatakan daripada berzikir, membaca wirid, menjadikan Al-Quran adalah wirid sehari-harinya selama bulan suci Ramadan, siang dan malamnya, diisi lisannya dengan amalan lisan, yaitu dengan membaca Al-Quran. Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan lisan, namun jangan lupa dengan amalan hati juga. Ternyata ada amalan hati, bukan hanya amalan fisik. Amalan hati itu apa? Biasanya berkaitan dengan hubungan kita juga kepada manusia. Termasuk diantaranya husnudzon terhadap manusia, baik sangka terhadap manusia lainnya, baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon kita ini termasuk diantara amalan hati. Banyak orang memperbaiki, detail banget dia. Kalau masalah fikih puasanya dia detail banget. Tapi ternyata lupa untuk memperbaiki amalan hatinya. Bukankah Nabi SAW mengingatkan, "Mamata wa huwa bari'un min thalath." Siapa yang meninggal dunia lalu terlepas daripada penyakit-penyakit hatinya, maka dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Berarti penting juga amalan hati kita masukkan sebagai amaliyah Ramadan kita. Berbaik sangka terhadap orang lain, ibah, merasa kasihan ataupun merasa peduli terhadap orang lain, itu adalah amalan-amalan hati. Bagaimana hati ini tidak iri dengki terhadap nikmat yang didapatkan oleh orang lain, nikmat yang dirasakan oleh orang lain, maka itu juga termasuk amalan hati. Kemudian keimanan kita, kepercayaan kita bahwasanya puasa ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga termasuk daripada amalan hati. Mungkin ada orang yang sanggup untuk menahan lapar dan hausnya tapi lupa untuk memperbaiki amalan hatinya. Makanya puasanya masih diisi dengan iri dengki. Makanya puasanya masih diisi dengan suudzon terhadap orang lain. Kita tuh suudzon gak pernah ke orang-orang yang jauh. Biasanya suudzon itu terhadap orang-orang terdekat. Ada istri suudzon terhadap suaminya, suami suudzon terhadap istrinya, anak-anak suudzon terhadap orang tuanya. Subhanallah. Kemudian ada karyawan suudzon dengan atasannya, atasan suudzon terhadap karyawannya. Maka subhanallah, termasuk di antara amaliyah Ramadan ketika orang-orang memperbaiki amalan hatinya. Bukankah Nabi SAW ketika berpuasa tidak meninggalkan untuk tadi bersedekah? Nabi SAW ketika berpuasa juga tidak meninggalkan sesuatu yang mungkin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan ketika bulan Ramadan ada tarawih. Nabi itu sangat mementingkan amalan hati. Ketika Nabi 3 malam bertarawih, tiba-tiba ada orang-orang yang datang semuanya, Nabi tidak lagi ke masjid. Kenapa Nabi tidak ke masjid? Nabi punya amalan hati. Apa itu? Nabi mengatakan, seandainya saya ke masjid lagi, saya khawatir umatku akan mengatakan ini adalah amalan yang wajib. Saking Nabi memperhatikan daripada perasaan orang lain yang melihat daripada ibadahnya. Maka subhanallah, selain daripada memperbaiki amaliyah fisik kita, kita juga memperbaiki amaliyah hati kita. Bukankah puasa mempunyai niat? Niat itu bukan hanya dilafazkan, tapi niat itu di hati tempatnya. Maka memperbaiki amaliyah hati kita. Wallahu ta'ala a'lam. Sahur, 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 sahur. Nanti rusak ini. Bib, ini nih contoh orang-orang yang bisa gagal Ramadannya. Nah, ini dia nih, orang tuh kadang-kadang tuh tergantung pikiran. Saya niatnya baik, mau ngebangunin orang, mau ngebantu. Bantu sih bantu, tapi kalau ada orang sakit mana? Terus LED-nya rusak. Ya udah, tar aja deh pas bangun sahur pas lagi udah bulan Ramadan. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita segera kembali lagi tetap di Islami Tinda. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Sahur, sahur. Udah bergetar loh.